Saksi Mas Ganjar menyampaikan, MK jangan banyak tanya. Ketua MK langsung tertawa. Kamu itu datang ke sini untuk ditanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah proses ekspresi masyarakat yang tidak terbiasa dengan sidang, atau ada sesuatu yang belum bisa disampaikan, atau ada sesuatu yang tersembunyi sehingga dia tidak mau ditanya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi saksi itu tidak mudah, karena meskipun tidak harus pandai, tapi dia harus jujur untuk sebuah keadilan dan sebuah kebenaran. Kalau saksi itu abal-abal, pasti dia akan ditanya dan dicecar, sehingga sampai tidak bisa menjawab dan kelihatan dia berbohong atau tidak. Ini adalah sebuah tema ketika saksi Mas Ganjar ditanya sampai, Ketua MK jangan tanya-tanya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama di Detik, saksi 03 minta jangan banyak tanya Ketua MK. Loh, Anda di sini untuk ditanya. Kemudian kalau di Kompas judulnya, momen saksi Ganjar minta jangan banyak ditanya Ketua MK, ketawa. Jadi ditanya itu seperti sesuatu yang gitu loh. Kemudian kalau di CNN Indonesia, saksi Ganjar marahi Ketua MK, banyak tanya di sidang sengketa Pilpres. Oh, asik juga kan? Mereka bagian dari saksi tapi marah kepada sang hakim. Dan di suara.com, ngaku sedang berpuasa, saksi Ganjar kesal dicecar Ketua MK, jangan banyak pertanyaan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN dan kemudian kita sambungkan dengan yang lain. Saksi Ganjar marahi Ketua MK, banyak tanya di sidang sengketa. Kita lanjutkan di CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, saksi pasangan Ganjar Mahfud Mehmet Haji Ali Jaya, bukan Mehmet ya, Mehmet, karena kalau bahasa cara membaca itu beragam, Mehmet, Mimit. Mehmet Ali Jaya memarahi Ketua Mahkamah Konstitusi MK Soeharto karena banyak tanya dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ini baru lucu. Momen itu terjadi saat pemeriksaan saksi. Soeharto menanyakan sejumlah hal ke Mehmet tentang dugaan pengerahan aparatur desa memenangkan Prabowo dan Gibran. Oh, ini sudah pada momen yang penting. Soeharto bertanya bukti Mehmet tentang camat dan kepala desa memimpin yel-yel pemenangan Prabowo Gibran. Oh, masuk di situ. Mehmet justru bercerita soal foto laporan ke Bawaslu. Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat HP alasannya dalam sidang gedung MK. Oh, ini kan pertanyaannya kan, benar tidak? Ada dokumentasi nggak di HP? Waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu, setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Wah, ini yang membuat marah karena merasa sudah disampaikan foto video, katanya masih ditanyakan. Nah, ini kurang kedewasaan. Kita lanjutkan. Soeharto kembali bertanya, sudah jadi bagian alat bukti? Mehmet langsung meninggikan suaranya mendengar pertanyaan Soeharto. Dia menolak untuk terus ditanya oleh Soeharto. Oh, ini apa itu ahli hukumnya? Sudah Pak, jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena sudah disumpah dari pagi. Wah, tersinggung. Atau ini pada suasana karena lapar, puasa, atau Soeharto sempat ingin mengklarifikasi maksud pertanyaannya, namun Mehmet justru kembali marah. Saya orang Islam, lagi puasa Pak, jangan banyak pertanyaan yang bruk lagi nanti yang lain. Saya jelaskan itu, katanya. Soeharto tertawa mendengar pertanyaan keras Mehmet. Dia pun menutup sesi tanya jawab dengan Mehmet.
Ya sudah cukup kalau begitu, sudah nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain, seucap Suhartoyo. Wah, akhirnya kemudian harus mengalah, tapi pasti ada di balik itu. Hari ini MK menggelar sidang pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan tim hukum Ganjar Mahfud. Tim Ganjar Mahfud mengajukan 19 nama saksi untuk diperiksa. Sidang hari ini adalah lanjutan dari rangkaian sengketa Pilpres 2024 kemarin. MK memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh tim kuasa Amin Mohaimin. Pecinta Master Peneliti, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalian menanyakan ikan menanyakan ke Mehmet, salah satu saksi yang dibawa oleh Mas Ganjar, apakah ini adalah memang malas untuk diberi pertanyaan atau ini ada di balik kebohongan, atau dia merasa sudah menyelesaikan tapi kemudian ditanya lagi. Menurut analisis saya, pertama, bahwa menjadi saksi itu tidak mudah ya. Menjadi saksi itu tidak mudah karena dia harus mempunyai semangat untuk mengklarifikasi semuanya. Kalau menurut saya, pertama, menjadi saksi itu adalah penting karena dia akan menjadi tempat untuk menjelaskan apa yang terjadi, yang menjadi permohonan pemohon, berbagai tudingan itu diklarifikasi di sini. Tetapi di dalam proses persidangan, salah satunya Mahkamah Konstitusi, itu penting apakah dia itu menghadirkan sebuah saksi kebenaran atau kebohongan, itu yang penting. Jadi menurut saya, pendewasaan para saksi itu penting, edukasi para saksi itu penting, supaya mereka berani untuk hadir di MK, tidak cukup dengan keberaniannya, tetapi dengan data-data yang sebenarnya. Jadi ketika Pak Mehmet itu kemudian tersinggung, marah, itu kalau menurut saya dia edukasi tentang dunia atau sebagai saksi itu belum clearkan. Tapi ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah hakim, bukan salah kuasa hukum, bukan salah pemohon, tetapi memang ini memang perlu edukasi untuk mereka berani, karena akan membuka semua fakta yang ada. Kemudian yang kedua, mengapa mereka marah? Apakah dia memang ada sebuah kebohongan yang ditutupi, atau ini adalah dia sudah kesal karena sudah menyiapkan dan memberikan kepada kuasa hukum dan kemudian masih ditanya lagi, atau karena memang dia seorang muslim yang taat dan tidak pernah berbohong. Kalau menurut analisis saya sih, kalau dalam hal ini, karena mungkin yang terjadi adalah kuasa hukum belum mengklarifikasi atau menyampaikan kepada saksi untuk bersabar dan siap untuk ditanya-tanya, sehingga pertanyaan hakim itu kan sebetulnya sangat membantu terhadap sang yang berperkara, memohon. Karena dengan klarifikasi itu, berbagai jawaban itu, pertanyaan dari hakim akan bisa mengklarifikasi, akan bisa menjawab semuanya. Itu yang penting. Ini menurut saya perlu deh suatu saat mereka diberi informasi, bukan karena kebohongan menurut saya. Kemudian yang ketiga, apakah dia memang akan mensupport tentang atau menambah sesuatu bagi 03? Kalau menurut saya, kalau memang data-data yang disampaikan yang menjadi alat bukti itu kemudian dibaca oleh hakim, meskipun mungkin dalam prosesnya marah-marah, kalau memang benar adanya, maka sangat mungkin akan mensupport. Tapi kalau tidak ada data dan dia marah tanpa sebelumnya tidak ada data, terus kemudian ngomong saya sudah sampaikan data, maka ya hakim akan mengatakan ini bohong. Pecinta masalah benar, akan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di persidangan, tidak hanya di MK saja ya, di semua persidangan. Salah satunya adalah di MK yang di sini adalah dilihat seluruh mata se-Indonesia.
Ini perlu edukasi yang penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga pada proses selanjutnya para saksi akan berbicara terbuka untuk semuanya, supaya untuk kebaikan negeri ini menghasilkan yang terbaik untuk demokrasi negeri. Teman-teman, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.